Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Ajeng Agustin dengan NPM 1903090067. Saya berasal dari kelas 6B Pagi Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan membacakan hasil terjemahan PowerPoint Bapak di ujian tengah semester ini. Dan berikut adalah hasil PowerPoint yang saya buat dengan judul Perubahan Sosial dan Dampak Pembangunan. Pertanyaan besar, evaluasi kontribusi ahli teori modernisasi terhadap pemahaman kita tentang pembangunan. Dan yang poin yang pertama adalah mendefinisikan arti pembangunan, menjelaskan perbedaan antara negara pertama dan negara kedua di dunia, mengidentifikasi tahapan dari teori modernisasi, garis besar alasan kenapa modernisasi gagal, menganalisa dampak dari ide-ide ini, dan evaluasi dampak dari pandangan ini. Di sini terpampang bahwa development is a good change. Maksudnya adalah pembangunan merupakan perubahan yang sangat baik. Lalu kita masuk ke teori modernisasi pada tahun 1945 sampai dengan 1989. Yakni setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara berkembang tetap miskin meskipun ada kapitalisme di dalamnya. Kekhawatiran di antara para pemimpin Barat bahwa kemiskinan akan membuat komunisme menyebar. Lalu kenapa hal ini menyangkut ke Barat? Yaitu yang pertama itu ada mitra dalam berdagang menjadi sedikit, dukungan yang kuat untuk ideologi komunis dan melemahkan kapitalis. Lalu komunisme menghambat perdagangan di United States. Komunisme adalah tentang swasembada. Lalu masuk ke modernisasi teori. Durkheim, masyarakat tradisional berkembang karena kesamaan kepercayaan atau solidaritas mekanis, menjadi masyarakat yang lebih kompleks dengan keyakinan individu dan kurang seperti komunitas atau organik solidaritas. Tonis berpendapat bahwa agama dan komunitas digantikan oleh ilmiah dan hubungan yang dangkal. Lalu modernisasi merupakan teori dari ide-ide inilah modernisasi berkembang ketika masyarakat berkembang melalui evaluasi tahapan. Lalu modernisasi adalah proses evolusi yang membawa tentang perubahan revolusioner. Terdapat di Huntingdon 1993. Lalu bagaimana teori modernisasi ini memiliki dua tujuan utama. Lalu menjelaskan mengapa negara-negara miskin gagal berkembang itu ada dua, yaitu melalui secara ekonomi dan secara budaya. Memberikan solusi non-komunis untuk kemiskinan yang menyarankan perubahan ekonomi dan dorongan nilai-nilai budaya dan tertentu akan mengarah pada pembangunan. Hal ini dijelaskan oleh Walt Rostow pada tahun 1971. Lalu ada tahapan modernisasi Rostow. Rostow mengusulkan agar negara-negara bergerak melalui 5 tahap, yakni masyarakat tradisional, tahap transisi, prasyarat untuk di bawah, 4 berkendara menuju kedewasaan, dan usia konsumsi massal. Kita akan mengupas satu persatu. Pada tahap 1, masyarakat tradisional ini biasanya bergantung pada pertanian, teknologi rendah, dan rendahnya kelas sosial dan mobilitas ekonomi. Lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap transisi. Di sini terjadi permintaan bahan baku yang menjadi perubahan ekonomi, pertanian komersial untuk ekspor, dan mobilitas sosial individu, perubahan struktur sosial. Lalu ke tahap ketiga, yaitu membawa. Di sini industri manufaktur terdiri dari 1 atau 2 pimpinan, lalu sektor sekunder atau barang menjadi berkembang, dan yang ketiga biasanya melalui pakaian atau tekstil. Lalu yang keempat adalah berkendara menuju kedewasaan. Ini dimaksudkan sebagai diversifikasi industri, lalu manufaktur bergeser dari modal ke konsumen barang, dan pembangunan transportasi dan sosial infrastruktur. Lalu tahap yang kelima yang terakhir yaitu usia konsumsi massal. Di sini terjadi basis industri mendominasi masyarakat, konsumsi massal konsumen barang, lalu penghasilan sekali pakai untuk tambahan barang, dan terakhir adalah konsumsi yang mencolok. Lalu kenapa modernisasi bisa gagal? Di sini menurut Talcott Parsons, masyarakat gagal modernisasi dikarenakan mereka belum berevolusi dari tradisional ke masyarakat modern, kecuali mereka yang telah pindah dari khususnya standar universal berasal dari status yang dicapai dan kolektif ke masyarakat individualitas. Lalu hal ini berarti mereka yang menolak agama dan memeluk ilmu, menolak kultur dan memeluk konsumen, menolak kekerabatan dan memeluk hierarki dan sistem kelas. Lalu
Kenapa lagi modernisasi bisa gagal? Nah, ada beberapa hambatan untuk pembangunan yang juga meliputi yang pertama nilai-nilai dan sikap tradisional, yang kedua kurangnya nilai-nilai sikap modern yang diperlukan seperti kebutuhan untuk mencapai. Ini berdasarkan pendapat dari McKillen. Lalu tingkat kelahiran yang tinggi dan pertumbuhan populasi yang cepat. Yang keempat kurangnya keterampilan kewirausahaan. Yang kelima kurangnya keinginan untuk bersaing. Yang keenam kurangnya bank dan lembaga keuangan untuk menyediakan modal, dan yang terakhir adalah kurangnya teknologi. Lalu ada beberapa permasalahan sosial yang terjadi. Ini dikutip dari pernyataan Hoselitz pada tahun 1952, yaitu bangsa-bangsa harus berkembang secara sosial dan juga secara ekonomi. Ini didasari oleh mobilitas sosial, mobilitas geografis, urbanisasi, pendidikan, serta media. Lalu ada pun kritikan yang ditulis oleh Rostow, yaitu historis menjelaskan apa yang terjadi di Barat tetapi tidak tahu bagaimananya. Lalu mekanik perubahan yang mendasari tidak diungkapkan, dan oleh karena itu tahapannya menjadi sedikit lebih dari sistem klasifikasi berdasarkan data dari negara maju. Yang ketiganya itu modelnya didasarkan pada norma Amerika tentang konsumsi massal yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah modelnya mengasumsikan adopsi tak terelakkan dari kebijakan perdagangan neoliberal. Lalu ada pun kritik terhadap teori modernisasi ini juga disampaikan oleh Rostow. Nah, di sini dijelaskan bahwa tahapan tidak dapat diidentifikasi dengan benar karena kondisi tahap lepas landas dan para lepas landas adalah setiap serupa dan juga menjadi tumpang tindih. Nah, menurut Rostow sendiri, pertumbuhan menjadi otomatis pada saat mencapai tahap kedewasaan, tetapi Cousins menegaskan bahwa tidak ada pertumbuhan yang otomatis, lalu ada kebutuhan yang mendorong. Tesis Rostow ini bisa terhadap model modernisasi Barat, tetapi pada masa Rostow, satu-satunya ekonomi dewasa dunia ada di Barat, dan tidak ada ekonomi yang terkendali di era konsumsi massa yang tinggi. Lalu ada beberapa lagi kritik terhadap teori modernisasi di sini, yaitu banyak negara yang membuat awal salah, kemudian mencapai tingkat kemajuan dan perubahan, dan kemudian tergelincir kembali. Ini seperti ada pada kasus Rusia yang sudah saya terjemahkan di sini. Lalu tidak banyak bicara dan memang menawarkan sedikit harapan untuk negara-negara kecil dengan sedikit cara alami sumber daya seperti negara Rwanda. Lalu teori ekonomi non-liberal bagi Rostow dan orang lain memang menawarkan harapan bagi sebagian besar dunia bahwa kematangan ekonomi akan datang dan usia konsumsi massal yang tinggi sudah dekat. Lalu ada nilai-nilai tradisional yang masyarakat berkembang memiliki nilai kecil. Melihat nilai-nilai Barat yang lebih unggul, Edward 1992, Tiger Economist telah sempurnakan campuran dan rasionalisme Barat. Lalu mengabaikan kontribusi dari sosiolog yang berbasis negara berkembang. Nah, lalu di sini Kerman pada tahun 1986 adalah kuda Troya karena akulturasi adalah jantung dari bisnis pembangunan. Lalu ada teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses yang dimulai dan dilaksanakan oleh kekuatan luar. Menurut McKay 2004, penekanan pada peran ahli dan bantuan luar mengabaikan inisiatif lokal atau kemampuan untuk membantu diri sendiri. Lalu menurut Kerman 1996, pendekatan merendahkan dan tidak manusia internalisasi oleh negara berkembang bahwa mereka tidak kompeten, dan menurut Sankara 1988 melihat ke Barat untuk arah menjadi tergantung. Lalu ada pun dorongan Barat terhadap elit LED atau kleptokrasi yang telah korup dan mementingkan diri sendiri telah mencapai ketidaksetaraan dalam kekayaan, kekuasaan, dan masyarakat. Lalu ada batas ekologis, yaitu modernisasi tidak dapat diperluas ke semua area karena planet memiliki batas. Beberapa masyarakat harus mengkonsumsi lebih sedikit. Lalu ada kerusakan sosial yang di sini menciptakan kebutuhan palsu melalui iklan dan pemasaran, misalnya alkohol dan merokok. Lalu ada pun pengaruh dari modernisasi teori, yakni yang pertama adalah pengaruh dari modernisasi teori. Teori modernisasi terlihat dalam kebijakan IMF dan Bank Dunia. Masyarakat kapitalis industri adalah umumnya masih terlihat seperti kebanyakan berhasil. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kebijakan neoliberal pada tahun 1980 dan 1990-an. Dan berikut adalah hasil terjemahan saya
Dan berikut adalah hasil terjemahan saya untuk mata kuliah ini. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai dampak. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai perubahan sosial dan dampak pembangunan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.